Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Habibur Rahman dari kelompok 10 kelas Algoritma Evolusi C. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Optimasi Penjadwalan Petugas Gerbang Tol Solo Resono dengan menggunakan algoritma genetika. Anggota kelompok Satria Habibur Rahman. Latar belakang. Pada tahun 2012 dicanangkan sebuah proyek jalan tol, yaitu dari kota Solo ke kota Ngawi, Jawa Timur. Namun setelah hampir selesai proyek jalan tersebut pada tahun 2014, pemerintah memperluas dan melanjutkan proyek jalan tersebut dari Solo hingga ke kota Kertosono. Pada tahun 2016, proyek ini telah sampai pengerjaannya dengan mencapai angka 20%. Data tersebut berasal dari Antara News 2016. Proyek jalan tol ini apabila telah selesai pengerjaannya dan dibuka untuk umum, tidak lepas dari petugas gerbang tol pada tiap-tiap pintu masuk antar kabupaten yang dilalui oleh jalan tol. Hal ini dibutuhkan suatu penjadwalan. Yang kedua, algoritma evolusi. Algoritma genetika merupakan salah satu cabang dari algoritma evolusi. Yang kedua adalah algoritma genetika. Algoritma genetika merupakan salah satu cabang ilmu dari algoritma evolusi yang sangat populer. Algoritma genetika ini pada awalnya ditemukan tidak lepas dari teori seleksi alam mengenai evolusi makhluk hidup. Perancangan. Pada formulasi perancangan, penelitian ini tujuan utamanya adalah untuk mengoptimasi penjadwalan tugas gerbang tol dengan menggunakan algoritma genetika. Penyebab utama permasalahan ini yaitu karena penjadwalan yang dibuat masih secara manual tanpa adanya sistem yang terautomatisasi dan juga tanpa adanya rolling antar tempat kerja shift, diyakini akan terjadi kejenuhan yang dapat menurunkan hasil kinerja. Siklus penyelesaian masalah penjadwalan gerbang tol menggunakan algoritma genetika ini diawali dengan proses inisialisasi populasi awal, proses reproduksi, evaluasi, serta dilakukan pada representasi kromosom terdapat hari ke, shift pagi, siang, malam, gen ke ini sebanyak hari dikali dengan jumlah petugas. Sedangkan kromosom berasal dari kode petugas yang dibangkitkan secara random. Inisialisasi populasi awal. Jumlah hari selama 1 minggu ialah 7. Dan shift terdapat pagi, siang, dan malam. Jadi setiap per shift-nya terdapat 3 petugas yang menjaga suatu pintu petugas tol yang menjaga pintu gerbang. Crossover ialah persilangan di mana persilangan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan child. Nantinya dipilih 2 offspring atau dua parent atau lebih untuk menghasilkan offspring atau child. Yang kemudian mutasi. Mutasi adalah memindahkan nilai dari yang sebelumnya. Misal di sini posisi sebelumnya 8 dan sini 11. Maka dirubah posisinya jadi 11 ke 8. Perpindahan posisi cuma. Fitness. Fitness didapatkan 1 dibagi 1 plus penalti. Hasilnya adalah sebagai berikut.
seleksi ialah mengurutkan fitness terbesar ke yang terkecil, lalu dipilih beberapa fitness sesuai yang kita inginkan. Misal dari 100 generasi kita hanya ingin menyeleksi 10 fitness besar. Itulah yang dinamakan seleksi. Pengujian dan analisis. Pengujian untuk jumlah populasi dilakukan agar mencari nilai populasi yang optimal. Dapat dilihat dari pengujian sebelumnya, yaitu semakin meningkatnya jumlah populasi, maka semakin meningkatnya nilai fitness. Namun, ada yang mengalami penurunan, seperti yang terjadi pada jumlah populasi 650 ini mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan nilai random value yang ada pada crossover atau mutation, yang mana nilai random tersebut mengakibatkan adanya penurunan pada jumlah populasi ini. Pengujian untuk jumlah generasi juga demikian. Semakin meningkatnya jumlah generasi, maka akan semakin meningkat juga jumlah nilai fitness. Pada pengujian kombinasi crossover rate dan mutation rate didapatkan nilai 0,6 dan 0,4, di mana crossover-nya 0,6 dan mutation rate-nya 0,4 sebagai solusi yang mendekati optimal. Mari kita jalankan codingnya. Ini merupakan codingan fitness. Di sini ada penalty fitness yang sesuai sama tabel yang ada di paper. Ini adalah main GUI-nya. Ini adalah representasi kromosom. Ini adalah hasil penjadwalannya. Mari kita mainkan. Kita coba 10, 0,6, 0,4, 10. Proses. Nah, ini didapatkan dengan jumlah populasi 10, growth rate 0,6, mutation rate-nya 0,4 dibandingkan 10. Ini adalah seleksi dengan elitism sebanyak 10 dengan urutan tertinggi dan terendah. Nah, di sini ada penaltinya masih ada. Ini menunjukkan bahwasanya parameter ini tidak merupakan solusi yang optimal. Hal ini dikarenakan masih adanya penalti pada P parent 2 dan parent 6. Apabila tidak ada penalti, itu merupakan hasil yang paling optimal. Ini adalah kode petugas, nama, dan jadwal jaga. Di mana HK berarti hari ke-1, SHK adalah shift ke. Berarti Ahmad Lutfi Wal Aman ini hari ke-1 jadwal jaganya dan shift ke-1. Dan begitu juga dengan petugas gerbang tol yang lain.